bisa dijelaskan gugatan tuntutan 1M itu apa saja sih untuk meliputi apa sih? Oh, baik, untuk yang 1M itu adalah tuntutan imaterial. Ada, pasti ada rasa trauma kalau mau kerja itu kayak mikir-mikir lagi nanti gimana, nanti dapat bos baik lagi gitu. Takutnya dapat perlakuan kayak gitu lagi, pasti ada rasa takut. Ancaman yang seperti apa mungkin yang Seperti yang katanya mau dilaporin sama polisi, terus ancaman mau dilaporin suami saya juga katanya buronan gitu. Konflik antara Rien Wartia Trigina atau Erin dengan mantan asisten rumah tangganya Nur Rohmah tampaknya masih jauh dari kata usai. Bagaimana tidak, di tengah perhatian publik yang menanti kelanjutan perkara ini, persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru kembali mengalami penundaan. Bukan sekali, melainkan untuk kedua kalinya. Kali ini, sidang terpaksa ditunda lantaran Erin selaku pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan pengadilan. Akibatnya, majelis hakim pun menjadwalkan ulang persidangan dan menetapkan Rabu 29 Juli mendatang sebagai agenda sidang berikutnya. Hari ini sidangnya adalah sidang kedua ya, dan alhamdulillah sesuai dengan panggilan yang disampaikan oleh Panitra ya, jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini pihak T hadir, tadi diwakili oleh kuasanya. Alhamdulillah, jadi persidangan bisa berjalan. Agenda hari ini tuh ada mediasi, seperti apa Bang dari pihak Abang sendiri maupun dari pihak Ibu Erin sendiri? Untuk hari ini tadinya mau dilanjutkan ke mediasi, tapi tadi petugas dari pengadilan sudah memberitahu kami bahwa untuk sidang mediasi itu akan dilaksanakan nanti pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Jadi minggu yang akan datang baru akan dilaksanakan sidang mediasi. Absennya Erin dalam sidang tersebut rupanya semakin memperbesar rasa kecewa di hati Nur Rohmah. Perjalanan jauh yang ditempuh dari Cianjur seolah harus berakhir tanpa hasil karena agenda persidangan kembali tertunda. Bersama tim kuasa hukumnya, Nur datang dengan harapan bisa bertemu langsung dan meminta Erin mempertanggungjawabkan persoalan yang kini bergulir ke meja hijau. Tak hanya itu, Nur juga diketahui mengajukan gugatan ganti rugi senilai 1 miliar rupiah. Nilai tersebut diklaim sebagai kompensasi atas dugaan penderitaan psikis yang dialaminya selama bekerja. Bahkan menurut pengakuan Rahmat, sang suami, dampak yang dirasakan Nur masih begitu membekas. Ya, semoga Ibu bisa hadir nanti dalam persidangannya dan saya cuma mau ngambil barang-barang saya aja. ancaman yang seperti apa mungkin yang Seperti yang katanya mau dilaporin sama polisi, terus ancaman mau dilaporin suami saya juga katanya buronan, itu aja. Itu yang masih dirasakan ketakutan itu? Iya. Seperti apa kondisi tubuh kamu, pikiran kamu, fisik rasa kamu? trauma. Seperti apa? Sampai akhirnya datang di hari ini. Kalau sekarang alhamdulillah udah mendingan, udah sehat. Kalau rasa takut mah pasti ada, masih ada rasa cemas, takut masih ada. Ada, pasti ada rasa trauma kalau mau kerja itu kayak mikir-mikir lagi nanti gimana, nanti dapat bos baik lagi gitu. Takutnya dapat perlakuan kayak gitu lagi, pasti ada rasa takut. Abang mungkin bisa dijelaskan gugatan tuntutan 1M itu apa saja sih untuk meliputi apa sih? Oh, baik, untuk yang 1M itu adalah tuntutan imaterial. Imaterial ini apa saja sih? Tadi disampaikan oleh tenor, masih ada rasa takut, ya, rasa was-was karena diancam, suaminya buronan polisi, kemudian tenor sendiri mau dilaporkan polisi, kemudian juga ada hak tenor untuk kependudukannya sampai saat ini tidak bisa digunakan dengan baik dan handphonenya pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang akhirnya muncul angka 1 miliar itu. Polisi menjadi buronan seperti itu. Ucapan-ucapan itu juga menjadi mental Mas Rahmat sendiri gimana? Jujur Bu, waktu saya pertama dengar ancaman itu, saya gak tenang banget di kampung. Nyampe ke Jakarta nekat itu karena itu ancaman itu. Justru saya ditanya aja ya kalau ke orang kampung sana, saya seperti apa di kampung, kayak orang gila Bu.
ancaman itu, saya paniknya seperti itu. Apalagi saya nekat ke Jakarta itu, saya aja diancam apalagi istri saya di sana. Itu pikiran saya, Bu, seperti itu. Tapi ada orang-orang yang datang ke rumah mungkin? Nggak ada, cuman kan di hayalan itu ya ketakutan itu ada. Takut aja, cemas, takut datang orang apa itu, takut kebayang-bayang gitu. Sementara itu, pihak Erin memilih untuk tidak banyak mengulas soal alasan dibalik ketidakhadiran kliennya pada sidang kemarin. Alih-alih memberikan penjelasan panjang, Adil Putrahulu selaku kuasa hukum Erin hanya menegaskan bahwa mereka tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia pun memastikan pihaknya akan bersikap kooperatif dan berupaya menghadirkan Erin pada agenda persidangan berikutnya agar proses perkara ini bisa kembali berlanjut. Izin untuk sidang pertama ini kami belum bisa memberikan statement atau keterangan dari pihak tergugat. Demikian. Tergugatnya kenapa? Adinnya nggak datang. Mungkin nanti akan hadir di mediasi, ya. Mediasi. Kapan? Tergantung jadwal mediasi nanti. Alasan nggak hadir kenapa? Kesehatannya atau gimana? Karena ini kan hanya penyerahan legalitas saja. Bersedia nggak untuk nanti? Saya kira klien kami akan bersedia nanti hadir di sidang mediasi. Ya. Melihat situasi yang terus berkembang, perseteruan antara Erin dan mantan asisten rumah tangganya Nur Rohma tampaknya masih belum akan menemukan titik akhir dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, konflik ini diprediksi bakal memasuki babak yang semakin rumit. Terlebih, pada hari ini Nur juga dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik di Polres Jakarta Selatan sebagai saksi atas laporan yang dibuat Herawati. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyekapan yang disertai tindak penganiayaan yang disebut-sebut melibatkan Erin. Ya, jadi makanya hari ini sidang, sekaligus biar karena perjalanan sangat jauh ya, 10 jam. Kemarin berangkat jam 3, nyampe ke Jakarta ini jam 12. Jadi ada 10 jam. Besok insya Allah kami akan hadir ya, saya akan antarkan Teh Nur bersama tim berikut suaminya nanti akan hadir di Polres Jakarta Selatan. Pas jam 10 kami harus sudah masuk di ruang penyidik untuk menambahkan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Ini terkait laporan siapa Pak, mungkin pemeriksaan? Oh itu nanti terkait laporan Mbak H, karena surat panggilannya adalah untuk kepentingan itu. Berarti jadi saksi untuk laporannya Hera? Benar sekali. Ya, benar sekali untuk saksi beliau. Sebagai pengingat, perjalanan kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Herawati kini mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Setelah melalui proses gelar perkara, Polres Metro Jakarta Selatan memastikan penanganan kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan. Perkembangan ini tentu menjadi sorotan karena menandakan proses hukum terus bergulir. Berbekal hasil visum serta sejumlah keterangan saksi yang telah dikumpulkan penyidik, kubu Herawati pun semakin optimistis. Mereka meyakini rangkaian alat bukti yang ada berpotensi mengarah pada penetapan Erin sebagai tersangka apabila nantinya dinilai telah memenuhi unsur hukum. Jadi beberapa hari lalu sudah dilakukan gelar perkara yang di mana dari gelar perkara itu peserta gelar sepakat ya dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kemudian sudah dilakukan tahap penyidikan. Tadi saya dapat informasi, tadi sudah ada saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya. Dan siang ini informasi juga satu. Tentunya saksi-saksi yang kemarin sudah didengar di tahap penyidikan akan didengar keterangannya kembali. Jadi kita akan mengikuti prosedur berikutnya dari penyidikan ini. Setelah Hera nanti beberapa lain saksi, baru kemudian nanti terlapor yaitu Bu Erin sendiri. Setelah itu menurut penyidik akan diadakan gelar perkara mengenai status penyidikan ini seperti apa ke depannya, termasuk apakah nanti ada peningkatan tersangka atau belum. Nah, itu nanti akan digelar perkarakan. Tapi mengingat perkara ini sebenarnya sederhana dan pembuktiannya juga mudah, visumnya juga ada, saksi-saksi juga sudah menerangkan, jadi ada potensi terlapor akan menjadi dalam posisi tersangka. Ya. Ya alhamdulillah kita ikutin prosesnya aja. Ya semoga saja benar jadi tersangka sesuai yang dia bilang nama baiknya
itu kan biar dia sendiri yang mencoreng. Nah kan gitu. Ya kalau dia mau jadi tersangka kan apa masih ada nama baik itu? Apa masih ada gitu loh. Nah, kan gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.